Stroke adalah ketika otak tidak mendapatkan cukup oksigen. Penyebab paling umum dari stroke adalah penyumbatan di pembuluh darah ke otak. Karena gumpalan darah terjebak di mana pembuluh darah menyempit. Ketika pembuluh darah tersumbat, darah tidak bisa lagi mengalir melewati gumpalan dan oksigen tidak bisa sampai ke jaringan otak dan jaringan dengan cepat mulai mati. Kemudian selanjutnya ada dua tipe stroke. Yang pertama yaitu hemorrhagic stroke. Dan yang kedua yaitu ischemic stroke. Hemorrhagic stroke terbagi lagi menjadi dua, yaitu intracerebral dan subacronoid. Dan subacronoid terbagi menjadi dua, yaitu diameter dan acronoid meter. Anatomi dan fisiologi otak. Biomekanik. Regio Solder. Penyebab kematian tertinggi di dunia pada tahun 2015 menurut WHO yaitu stroke berada pada peringkat kedua. Stroke hemorrhagic terjadi sekitar 15% sampai 20% dari semua stroke. Terjadi apabila lesi vaskular intracerebrum mengalami ruptur sehingga terjadi perdarahan ke dalam ruang subacronoid atau langsung ke dalam jaringan otak. Sebagian dari lesi vaskular yang dapat menyebabkan perdarahan subacronoid atau PSA adalah aneurisma sakular dan malformasi arteriovena atau INAVI.
Mekanisme lain pada stroke hemorrhagic adalah pemakaian kokain atau amfetamin, karena zat-zat ini dapat menyebabkan hipertensi berat dan perdarahan intracerebrum atau subakronoid. Perdarahan intracerebrum ke dalam jaringan otak atau parenkim paling sering terjadi akibat cedera vaskular yang dipicu oleh hipertensi dan ruptur salah satu dari banyak arteri kecil yang menembus jauh ke dalam jaringan otak. Biasanya perdarahan di bagian dalam jaringan otak menyebabkan defisit neurologik vokal yang cepat dan memburuk secara progresif dalam beberapa menit sampai kurang dari 2 jam. Hemiparesis di sisi yang berlawanan dari letak perdarahan merupakan tanda khas pertama pada keterlibatan kapsula interna. Penyebab pecahnya aneurisma berhubungan dengan ketergantungan dinding aneurisma yang bergantung pada diameter dan perbedaan tekanan di dalam dan di luar aneurisma. Setelah pecah, darah merembes ke ruang subakronoid dan menyebar ke seluruh otak dan medula spinalis bersama cairan cerebrospinalis. Darah ini selain dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial, juga dapat melukai jaringan otak secara langsung karena tekanan yang tinggi saat pertama kali pecah serta mengiritasi selaput otak. Cara pertama untuk mengenali stroke. Dikenal dengan istilah FAST, di mana F sama dengan face, A sama dengan arm, S sama dengan speech, T sama dengan time. Segera hubungi ambulans untuk penanganan lebih lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Kenalkan, nama saya Ahrika sebagai fisioterapis. Dengan apa Ibu? Stroke, dokter. Ibu siapa? Fatima. Berapa usia Ibu? 70 tahun. Kapan? Alamat di tempat tinggal di sini. Sahabat. Pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga. Hobi tak? Statusnya sudah nikah Ibu? Iya. Saya bisa diberikan darah tak? Boleh silakan. Tarik tangan saya Ibu. Dia mau pergi sholat subuh, tiba-tiba badannya tidak bisa bergerak. Apa yang Ibu rasakan pas kena itu awalnya? Lemas semua ini sebelah kiri sama pusing muntah-muntah kayak juga. Mual-mual muntah-muntah ya. Kaku ini kalau Kalau sebelah kanan bagus dia saya. kalau sebelah bagus itu kan. Apakah ada rasa nyeri yang dirasakan itu? Iya, Di bagian mana? sih dari atas sampai bawah sebelah kiri dari Nyerinya ke menjauh dia atau baru susah dirasa? menjalan. Terus ada gangguan pernafasan tak kayak sakit atau apa? Udah ada. Jadi apa ada riwayat penyakit lain Ibu? Ada. Apa itu tekanan darah jadi yang kita tanya dokter. Kolesterol juga. Tadi asam urat ya. Apa udah dibagi ke dokter sebelumnya? Sudah dokter. Ya. Terus ada pemeriksaan kardiologinya atau ini? Intensnya.
ada kuliah itu dokter, Librium sama obat yang mengandung omega 3. Selama minum kita obat ada dirasa perubahan seperti tidak terlalu sakit dirasa atau gimana. Kalau tidak minum ada lagi sakit lagi keras. Belum berefek sempurna sama penyakit ini penyakit bagaimana keadaan hidup Pak? Biasa jam 4 tidur. Terus kalau buang air kecil, buang air besar begitu dibantu? Iya, Bilang saya bantu dokter. Terus kalau makannya terganggu atau enggak? Bisa jadi makan sendiri? kalau bisa aja. Kayaknya bisa jadi pakai susah dibantu juga. Bagaimana perasaan Pak selama kena ini penyakit Pak? Apa yang dirasa? Aktivitas Pak? Nggak bisa memasak. Ya, kalau nggak pekerjaanku seperti sebelum begini, biasa lemah aku rasa. Kepikiran sama begini keadaan. Dukungannya keluarga Kak atau peran keluarga Kak dalam penyakit Kak ini nggak bantu jadi Iya, kawan buka sering mendoakan teman-teman cepat sembuh. masih ada keluarga lain Kak Ibu? Pasien datang dengan menggunakan kursi roda, kepala tempat miring ke kiri, shoulder juga retraksi, skapula, shoulder depresi, internal rotasi, abduksi, elbow fleksi dan pronasi, wrist fleksi dan jari-jari ikut fleksi, internal rotasi, abduksi dan fleksi. Kalau berdiri bisa aja berdiri sendiri. Kalau duduk ya. Coba kita ambil di pulpen ini. Coba ambil. Pakai tangan satu tak. Coba ambil. Kalau pakai tangan satu nggak bisa di. Kalau ini coba kayak nyisir rambut. Nggak bisa sama sekali bergerak tangan ini. Tidur di bed bisa dibantu. Bisa diikuti gerakan yang saya bikin dulu. Bisa dikasih gerak ke samping gitu. Ke depan bisa. Ya, ke depan.
Bilang kalau ada nyeri Budi. Oke, baik sekali. Satu lagi Bu. Oke, baik sekali. Tangan sambil ini Budi. Oke, halaman lagi Bu. 2, 8, 9. Oke, boleh ke samping Bu. 9, 8, 9. Oke, depannya Bu. Tidak ada piting udem, ada nyeri tekan pada otot ekstremitas superior dan inferior sebelah kiri, teraba suhu lokal normal. Keterbatasan semua sisi sebelah kiri khususnya pada glenohumeral joint. Keterbatasan pada L berupa dressing, seks, toileting, dan eating. Keterbatasan pekerjaan pasien kesulitan dalam bekerja sebagai ibu rumah tangga. Keterbatasan rekreasi pasien mengalami keterbatasan dalam melakukan hobinya yaitu berbelanja ke swalayan. Muskulotendinogen
muscle spasmo otot dan tungkai sinistra, osteoarthrogen limitasi ROM pada shoulder, glenohumeral joint, elbow, tungkai sinistra, neurogen hemispherium, psikogenik berupa gangguan kepercayaan diri dan kecemasan karena khawatir akan nyakitnya. Pertama yaitu pengukuran skala nyeri dengan menggunakan VAS. Pertama-tama, beritahukan pasien jika digerakkan ke sebelah kanan maka itu nyerinya sangat berat. Kemudian mintalah pasien untuk menggerakkan sesuai dengan nyeri yang dirasakan. Dimulai dari nyeri diam, nyeri tekan, kemudian nyeri gerak, sehingga didapatkan hasil yang tampak sebagai berikut. Yaitu pengukuran ROM dimulai dari vertikal, gerakan rotasi mana goniometer sejajar dengan hidung. Selanjutnya yaitu gerakan fleksi dan ekstensi di mana goniometer diletakkan pada prosesus mastoideus dan tetap melihat pada ujung hidung. Selanjutnya gerakan lateral fleksi di mana goniometer diletakkan pada prosesus C7 dan dilihat dari POE. Selanjutnya gerakan fleksi shoulder di mana gonio diletakkan pada prosesus acromion, melihat pada epicondylus. Lakukan pada semua gerakan di regio shoulder dan juga pada elbow. Selanjutnya yaitu pada wrist. Goniometer diletakkan pada jari ketiga, kemudian mengikuti gerakan supinasi. Begitupun dengan pronasi. Gerakan fleksi dan ekstensi wrist diletakkan pada pisiform. Untuk ulnar deviasi dan radial deviasi itu sejajar pada jari ketiga.
Untuk nilai 0 tidak ada kontraksi sama sekali. Itu kontraksi kuat, tapi tidak ada juga pergerakan pada sendi ataupun lainnya. Nah, terus untuk nilai 2 itu ada kontraksi tapi dia tidak melawan gravitasi, jadi sekarang semakin. Nah, untuk pasien stroke itu dia nilai 2 karena dia bisa kontraksi tapi tidak melawan gravitasi, yaitu miring. Selanjutnya tes keseimbangan. Tes sensorik. Bu, nanti ini benda saya letakkan di tangan tak. Kita bilang apa rasanya. Rasa tertusuk-tusuk. Ibu, selanjutnya ini nanti kita bilang bagaimana rasanya setelah kapas ini saya taruh di atas tangan tak. Rasa dielus-elus. Jadi Bu, kita tutup mata tak, nanti kita tanya, saya arahkan nanti ini tangan tak saya pegang, terus nanti kita tanya Kak, ini Bu yang saya pegang itu jari apa? Tengah, Terus yang ini Bu, jari, terus yang ini jari manis. ya. Jadi selanjutnya itu Bu, matanya ditutup kembali, lalu nanti kita bilang saya gerakkan kemana arahnya tangan tak. Jadi kita mulai, ini ke arah mana Bu? Ke atas, Terus ini ke arah mana Bu? ke bawah, Terus ini ke arah mana Bu? samping kiri, Terus ini. kanan. Jadi ini Bu, tumpul, ini tajam. Tumpul, tajam. Matanya ditutup Bu. Ini apa yang kita rasa Bu? Tumpul atau tajam? Tajam, Ini, tumpul, ini, tumpul, tajam. Selanjutnya penilaian tingkat kecemasan dengan menggunakan HRSA atau Hamilton Rating Scale for Anxiety, di mana pasien merasakan cemas dan takut serta firasat buruk, lesu, tidur tidak tenang, gelisah, ditinggal sendiri, kerumunan orang banyak, perasaan depresi, kehilangan minat, sedih, bangun dini hari, perasaan berubah-ubah sepanjang hari. Gejala sensorik merasa lemas. Untuk gejala kardiovaskular dan pernapasan itu tidak ada. Kemudian gejala vegetatif otonom itu sering pusing atau sakit kepala. Untuk interpretasinya masing-masing
per kolom itu bernilai 0 sampai 4. Hasil pengukuran menunjukkan 18, sehingga interpretasinya itu ketergantungan ringan. Selanjutnya, tes ADL didapatkan makan bernilai 5, mandi 0, perawatan diri 0, berpakaian 5, buang air kecil 5, buang air besar 5, penggunaan toilet 5, transfer 5, mobilitas 5, naik turun tangga 5. Hasil yang didapatkan yaitu 40 yang menunjukkan bahwa pasien memiliki ketergantungan berat. Berikut hasil CT scan dan MRI dari pasien. Berikut problem fisioterapi yang ditemukan dari pasien dan diagnosa fisioterapinya. Kemudian dilakukan penyusunan program fisioterapi. Intervensi fisioterapi. Komunikasi terapeutik berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri pasien serta membuat rasa nyaman pada pasien. Untuk metode grup otot, maka diberikan stimulasi arus listrik otot bernilai 0 sampai 1 arus faradik dengan frekuensi 1 kali per hari. Intensitas 30 meter ampere, teknik koplanar selama 1 menit.
Berikut evaluasi nyeri shoulder, knee, ankle. Kekuatan otot, serta ADL, indeks Barter, dan berikut dokumentasi. Dalam menangani permasalahan yang cukup kompleks pada pasien stroke, sangat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak medis agar dapat tercapai hasil yang optimal dalam proses penyembuhan. Edukasi dan home program. Pertama, edukasi duduk ke berdiri. Ini adalah edukasi cara duduk ke berdiri untuk pasien. Kedua, menatap atau melangkah 1-2 langkah. Edukasi cara tidur ke duduk yang benar pada pasien. Edukasi pasien untuk berusaha meraih benda dalam posisi duduk.